Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Oke, kita mulai. Jadi di sini kakak sudah buatkan beberapa soal, 15 soal kalau nggak salah. Di 15 soal ini cuman ada beberapa subbab, ada beberapa bab aja, nggak semua. Nah harapannya dengan tugasnya nanti, kalian beberapa bab ini udah paham, biar selanjutnya kita pindah ke bab yang lain, gitu ya. Jadi benar-benar satu bab itu kita pahami lebih dalam, jadi nggak hanya sekedar bahas soal. Kita mulai nomor 1. Nomor 1, ada yang chat nih. Bentar ya, kakak buka dulu. Iya, belum kakak kirim ya? Atau kalian mau apa? Mau kakak kirim dulu? Apa nanti aja habis ini? Nanti aja kali ya. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Nomor 1, sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ada percepatan. Ada percepatan. Jika benda bergerak dari keadaan diam, ini kenapa nih? Bentar. Dari keadaan diam, kalau mau dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada detik ke-6. Nah, ini kira-kira bab apa nih? Kalian masih ingat kira-kira ini bab apa? Ya, ada yang masih ingat? GLB. Apa nih? GLB, GLBB. Oke, kakak jelaskan ya. Jadi nanti di bab gerak lurus, kelihatan layarnya? Saya pindah ke layar, kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Jadi di gerak lurus ada 2 nih, GLB dan GLBB. GLB itu ciri-cirinya gerak lurus beraturan, artinya apa? Beraturan artinya nggak ada percepatan, V-nya konstan. V-nya konstan. V-nya segitu aja nggak berubah. Berarti kalau konstan nggak ada percepatan atau nggak ada perlambatan. V-nya tetap pada detik tertentu. Nah, karena V-nya konstan, rumusnya cuma satu nih. S sama dengan V kali T. Cuma satu ini aja. S V kali T. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Apa yang berubah? Kecepatannya. Yang tadi kecepatannya misalnya ada V0, sekarang jadi VT. Nah, itu ada perubahan kecepatan. Kecepatannya berubah, artinya ada percepatan. Kalau ada percepatan, rumusnya ada 3 nih. S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Terakhir VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2AS. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan sekarang saat T tertentu. Kecepatan akhirnya gitu ya. Plus minus apa? Kalau dia dipercepat berarti plus, kalau diperlambat dia min, gitu ya. Nah, ini juga penting nih. Kenapa ini dipakai? Kenapa setidaknya ini yang hafal ya? Kenapa? Karena ini nanti dipakai di beberapa bab lain. Contohnya di bab hukum Newton. Hukum Newton itu pakai juga. Kenapa? Karena hukum Newton ada 3, sigma F 0, sigma Fm kali A, sigma F aksi reaksi. Nah, A-nya itu bisa dicari dari GLB, GLBB. Gitu ya. Nah, sekarang keterangan S, VT, A, T, VT ini tahu ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Kak. Oke, kita berarti ke sini. Coba kalian udah disiapkan coret-coretannya? Coba dikerjakan dulu, ini jawabannya berapa?
Coba dikerjain dulu sambil saya. Yang diketahui apa aja nih? Hanya Oh, sama A-nya. T-nya, Kak. Sama T. Kemudian apa lagi? Satu lagi, ada satu lagi. V0-nya. V0-nya. Dari keadaan diam berarti V0-nya 0 ya? Oke, Iya. boleh silakan dicoba dulu berapa. Kalau udah ada salah satu yang selesai nanti langsung kita bahas. Bentar, ini kenapa nggak bisa ditulis-tulis nih? Nggak kelihatan ya? Nggak bisa, kita ubah aja deh. Bentar ya. Saya ubah dulu. Oke. Nah. Kalau ada yang udah ketemu, langsung kita bahas. Udah, Mbak. Berapa tuh? D. 18 sama 54. Yang D. Oke, kita coba ya. Jadi sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap, berarti A ya. Percepatan tetap berarti A-nya. Jika benda bergerak dari keadaan diam, berarti V0 ya. Maka kecepatan dan jarak tempuhnya berapa? Oke. Dari data yang tadi ya, GL ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. GLB BB. Diketahui A-nya 3 meter per second kuadrat. Kemudian V0-nya 0. Dalam waktu T-nya 6 sekon, VT dan S-nya berapa? Gitu kan? Nah, VT berarti kalau ada V0, ada T, kita pakai rumus yang kedua. Kalau yang ketiga itu pakai hubungannya sama S. Sama aja jarak. Kalau sama waktu berarti yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa plus? Karena dari keadaan diam terus dia bergerak. Ya kan? Dari keadaan diam terus bergerak dipercepat. Berarti dia positif. Itu ya. Oke, berarti dapat nih VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 0 ditambah A-nya 3 kali 6. 6 kali 3 berarti VT-nya 18 meter per second. 18-nya ada 3. Kemudian ditanya S. Ada waktu saat T tertentu. Saat T tertentu ya udah berarti pakai rumus yang pertama ya. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Atau S sama dengan V0-nya 0 dikali T0 ditambah setengah kali 3 kali 6 kuadrat. Karena waktu detik ke-6. Nah, S-nya juga ketemu. 3/2 dikali 6 kali 6, 36. 36 bagi 2, 18 ya. 3, 54 ya. 54, betul? Gini? Berarti jawabannya 18 dan 54. Yang D ya. Ini USM Unsi tahun 2017. Nanti kakak mungkin kasih tugas yang serupa kayak gini ya. Nomor 1, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang belum ketemu atau ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Cukup?
Berarti kita lanjut. Cukup ya. Kak, Kita ya. kata Kak tadi kan apa tuh rumusnya tuh VT sama Veno tambah AT itu tadi kan ditambah karena dia mengalami apa tuh dia tuh dari percepatan. Berarti kalau misalnya dia mengalami perlambatan, misalnya dia di soal itu dia ngomongnya itu mengalami perlambatan, berarti VT sama V0 dikurang AT. Betul. Nah, biasanya dia nggak ngomong bahwa dia dipercepat atau diperlambat. Jadi kita sendiri harus menganalisa. Contohnya gini kalau diperlambat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 70 km per jam, lalu beberapa saat kemudian mobil berhenti. Nah, nggak dikasih tahu dia dipercepat atau diperlambat. Tapi dari kalimatnya dia dipercepat apa diperlambat? Diperlambat. Diperlambat karena dia berhenti. Berarti kan kecepatan awalnya 70 km per jam, diubah dulu nanti ke meter per sekon. Sekarang saat beberapa detik kemudian dia berhenti. Berarti V akhirnya 0. VT-nya 0. Gitu ya. Oke. Oke, kalau pertanyaannya kenapa Kak kita pakai rumus ini? Tergantung data. Data kita yang diketahui apa aja. Kita cocok-cocokkan aja nih. Oh, adanya VT, adanya S nih. Nggak ada waktu. Oh, berarti kita pakai rumus yang ketiga. Gitu ya. Jadi memang 3 ini harus diingat nih. Biar kita nanti tinggal milih. Oh yang ini nih. Karena ada S, ada T. Kalau ada S, ada VT nggak bisa. Nggak ada waktu, nggak bisa pakai rumus yang ketiga. Berarti rumus yang lain. Itu ya catatannya. Oke, lanjut ya. Paham kan? Nomor 1 berarti yang D. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini tentang termodinamika. Nah, termodinamika itu nggak jauh-jauh hubungannya sama teori kinetik gas juga. Kakak jelaskan dulu ya. Kakak jelaskan dulu biar nanti tinggal. Jadi termodinamika dan teori kinetik gas, TKG ya, ini ciri-cirinya suhunya wajib Kelvin. Ini suhunya wajib Kelvin. Jadi nanti harus diubah dulu. Kalau masih 27 derajat Celcius diubah dulu. Berarti jadinya 2 ditambah 273 gitu ya. Jadi memang harus Kelvin. Kalau dia masih Celcius ditambah 273 supaya dia ke Kelvin. Oke. Nah, yang pertama proses yang harus diingat ada persamaan umum gas ideal tuh ada 2. Cara ngingetnya gimana kemarin? PV Naruto NRT sama PV Nikita NKT. Nah, dari 2 persamaan ini PV NRT, PV NKT, PV dan T nggak berubah. Berarti nanti PV per T-nya konstan. Kalau kita ubah T-nya pindah berarti jadi PV per T. Gitu ya. Jadi PV per T sama dengan konstan. Kenapa nih? Terlalu kecil-kecil kayaknya ya. Oke, jadi P dikali V per T sama dengan konstan. Nah, dari proses ini ada 3. Apa 4? 4 ya prosesnya ya. Yang pertama, kalau P-nya tetap namanya apa? Siapa yang tahu? Iso apa? Isobarik. Isobarik. Berarti proses dari PV per T jadinya apa? Kalau P-nya tetap berarti gimana? V1 per T1. Ya. V2 sama dengan T2. Nah, dari sini bisa kita cari usahanya. Jadi yang kalian harus tahu pertama prosesnya, kedua usaha. Usahanya. Usaha isobarik itu W sama dengan P dikali delta V. Oke, sebelum itu P itu apa? P itu apa? Tekanan. V itu apa? Volume. T-nya? Suhu. Oke. Bisa ya?
Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya V-nya tetap, volumenya tetap. Volume tetap. Ini namanya iso apa? Siapa yang tahu? Isokorik. Isokorik. Isokorik, volumenya tetap, berarti V-nya nggak berubah. V-nya tetap nih, yang berubah P dan T. Berarti jadinya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini namanya isokorik. Nah, usaha isokorik, ada yang tahu? Usahanya 0. Kenapa? Volumenya nggak bekerja nih, partikelnya nggak ngapa-ngapain, nggak berubah. Berarti dianggap tidak melakukan usaha. Jadi usaha isokorik udah pasti 0. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dari proses PVT, yang ketiga ada namanya iso apa? Yang ketiga kalau T-nya tetap iso apa nih? Isotermik. Isotermal atau isotermik. Suhu tetap berarti namanya isotermik atau isotermal, sama aja ya. Berarti tinggal hilang P. P1, V1 sama dengan P2, V2. PV itu tekanan dan volume. Oke. Kemudian satu lagi nambah. Ada isobarik, isokorik, isotermal. Yang keempat adiabatik namanya. Adiabatik. Kalau adiabatik nggak ada di PVT, berarti apa ciri-ciri lainnya? Siapa yang tahu? Yang 0. Apanya yang 0? Delta U. Q-nya yang 0. Q-nya tetap. Q-nya tetap. Kalornya nggak berubah. Nah, berarti adiabatik nanti masuk ke hukum termo yang kedua. Ada yang tahu hukum termo yang kedua apa? Hukum termodinamika yang kedua. Nah, ini penting ya. Delta U tambah W. Betul. Q sama dengan W ditambah delta U. Delta U itu apa? Kalau Q kan kalor, kalau W kan usaha. Di mana usaha setiap proses beda-beda. Kalau dia isobarik, beda usahanya. Kalau dia isokorik, usahanya beda lagi. Isotermal, beda lagi. Oh ya, usaha isotermal belum tadi ya. Usaha isotermal itu ada yang masih ingat? W-nya itu nRT ln ya. V2 per V1. Nah, ini jarang sih. Yang biasanya yang dipakai ini, P dan V. Nah, kalau adiabatik, Q-nya tetap. Q tetap itu berarti W-nya nanti sama dengan delta U. Delta U itu perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam. Jadi kalau U aja dia energi dalam, kalau delta U perubahan. Energi ini rumusnya banyak. Kenapa? Karena dia gabungan dari sini. Rumus awalnya itu 3/2 NR delta T. Kan NRT itu bisa jadi PV ya? Benar gak dari persamaan umum gas ideal yang ini? NRT itu sama dengan PV kan? Nah, nanti bisa diganti. NR delta T-nya bisa diganti delta P delta V. Jadi bisa 3/2 delta P kali delta V. Atau delta PV-nya diganti NR delta T. Jadi yang berubah di sini suhu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau energi dalam bergantung pada suhunya. Kalau energi bergantung pada suhu. Jadi bisa 3/2 P delta V atau delta U itu 3/2. Tadi kan nRT, NKT. Nah, bisa NKT. Jadi ingatnya yang persamaan umum awal tadi. Di mana energi dalam ini, walaupun banyak rumusnya, dia bergantung pada suhunya. Pada suhu. Artinya kalau misalnya delta T nih, terjadi proses isotermik atau isotermal, nggak ada berubah suhunya. Delta T-nya berarti 0. Delta T itu kan suhu akhir dikurang suhu awal ya. Kalau dia isotermik berarti 0. Ya udah berarti energi dalamnya juga 0. Oke, sampai sini proses termodinamika bisa dipahami? Bisa dipahami?
Ada isobarik, Bisa Kak? ada isokorik, ada isotermik. Bisa ya. Nah, kalau adiabatik usahanya gimana? Kalau Q-nya 0 ya udah pindah ruas. Berarti W sama dengan min delta U. Paham ya? Nah, kita balik lagi ke rumus soalnya. Ini prediksi aja, ini soal dari saya berarti. Termodinamika, apabila gas dalam volume tetap. Kalau volume tetap berarti prosesnya apa nih? Iso apa nih? Iso apa tadi? Isokorik. Betul. Kalau prosesnya isokorik, maka kalor yang diterima itu akan diubah menjadi usaha luar. Betul? Akan jadi usaha luar, betul kalornya? Benar gak? Atau salah? Salah. Kenapa salah? Alasannya tahu gak? Alasannya tahu kenapa salah? Isokorik tadi usahanya apa? Usahanya 0. Jadi kalornya nggak mungkin diubah jadi usaha. Ini 0 berarti. Oke ya. Kemudian sebab energi kinetik molekul gas yang dipanaskan akan bertambah. Oke, kalau kita bentar. Ini bentar. Kalor yang diterima, kalor ya. Kalau kalor pasti ke hukum termodinamika 2 tadi ya. Q sama dengan W plus delta U. Nah, berarti kalornya itu nanti akan diubah jadi energi dalamnya. Jadi delta U, bukan jadi usaha. Kenapa? Alasannya karena isokorik itu usahanya 0. Sepakat ya? Sampai sini penjelasannya jelas ya? Nah, yang kedua, sebab energi kinetik molekul gas yang dipanaskan akan bertambah. Sama, energi kinetik atau energi dalam tuh sama ya, sama-sama energi, dia bergantung pada suhu. Bergantung pada suhu. Jadi kalau suhunya dipanaskan, artinya apa? Berarti suhunya bertambah, suhunya naik. Kalau suhunya naik, berarti energi kinetik bertambah. Nah, ini benar, tapi nggak ada hubungan ya. Salah, benar. Oke, dari dua penjelasan ini gimana? Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, jadi energi dalam, energi kinetik sama. Dia bergantung pada suhu. Artinya kalau dipanaskan suhunya naik. Kalau suhunya naik berarti energinya juga bertambah. Paham ya? Nomor 2 ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Paham. Oke, lanjut berarti ke nomor 3. Nah, nomor 3, coba kita lihat nih. Sebuah wadah tertutup diisi N mol gas ideal monoatomik, suhu dan tekanan gas T0 P0, ini awalnya. Sedangkan volume wadah dijaga tetap, berarti ISO apa nih? Kalau volume wadah dijaga tetap, ISO apa? Isohorik. Isokorik juga, isokorik. Berarti nanti kalau prosesnya apa? Kalau dari P Vita, PVT jadinya apa tinggal? Jadinya apa? Tinggal P sama T aja ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Berarti jadi P1T1 sama dengan P2T2. Pertanyaannya, ketika suhunya diturunkan menjadi 3/4 kali semula atau 3/4 T0, maka tekanannya benar nggak segini? Dari proses ini, coba kalian hitung. P1T1 sama dengan P2T2, P1-nya P0, T1-nya T0, P2-nya dicari, T2-nya 3/4 T0. Benar nggak P2-nya segini? Coba dicoret-coret sebentar. Apakah betul? Betul nggak? Bener gak? Oke.
Kalau udah ada yang ketemu langsung dikasih tahu ya. Berapa tuh? Yang cewek-cewek berapa nih? Gede banget. Udah ketemu belum? Dapat Kak, ketemu. Berapa? Benar Ya. jawabannya. Berapa tuh? Betul. Betul. Oke, kita cek. P1-nya P0, T1-nya T0, P2-nya dicari, T2-nya 3/4, T0. Ini ya. Kiri sama kanan boleh nih dicoret. Coret, coret. 3/4 naik jadi perkalian ya. Berarti P2-nya 3/4 P0. Berarti betul. 1 betul, 3 pasti betul. Kita cek. Usaha yang dilakukan gas adalah 0. Apakah betul? Yang ketiga? Betul. Betul, karena tadi usaha isokorik adalah 0. Usaha isokorik itu adalah 0. Betul. Yang kedua, energi yang dilepaskan adalah 3/4 nRT0. Energi di sini berarti energi dalam ya, atau kalor juga boleh. Berarti kita masuk ke energi dalamnya dulu. Energi yang lepas jadi bisa kalor. Energi dalam, nah nomor 4 dulu kita lihat. Energi dalamnya benar gak? Min 3/4. Tadi energi dalam itu, yang keempat kita cek ya. Yang keempat, energi dalam itu delta U. Delta U itu, tadi rumusnya agak banyak ya. Tergantung kita lihat nih yang diketahui apa. 3/2 N R delta T. Nah ini rumus awalnya 3/2 NR delta T. Karena ini suhu monoatomik berarti tetap 3/2 ya. Berarti 3/2. N-nya tetap N, R-nya tetap R. Delta T berarti suhu akhir dikurang suhu awal. T2 dikurang T1. Kita kurangin dulu. Berarti 3/2 N, R. T2-nya tadi ini 3/4 T0. 3/4 T0 dikurang T1-nya T0. 3/4 dikurang 1 berapa? Berapa tuh? Min 1/4. Min 1/4 T0. Nah, angka sama angka taruh depan. Min 3/8 ya? NR dikali T0. Harusnya min 3/8. Ini 3/4. Berarti salah. Oke. Nah, sekarang yang kedua energi yang dilepaskan. Jadi bisa ini kalor ya. Q. Berarti yang nomor 2 kita cek pakai hukum termo. Hukum termodinamika, hukum 2-nya tadi. Q sama dengan W plus delta U. Karena prosesnya isokorik, berarti W-nya 0. Berarti Q-nya sama dengan delta U. Berarti harusnya ini juga. Min 3/8 nRT 0. Min 3/8 nRT 0. Berarti salah. Berarti yang benar 1, 3 aja. Oke, dari penjelasan nomor 3 gimana? Udah kebayang kalau ada soal kayak gini? Jadi memang perlu diketahui itu prosesnya apa, usahanya gimana, karena setiap proses usahanya beda-beda. Kemudian energi dalamnya gimana? Oke. Nomor 3 gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang kurang paham silakan. Kan gasnya diatomik, perubahan energi dalamnya cuman 3/2-nya aja kan Kak yang berubah, rumusnya nggak ada yang Iya betul. Oh iya, saya lupa tadi jelaskan di sini ya. Jadi kalau dia monoatomik, yang ini tuh ada namanya, ini harusnya F/2 ya. F/2 itu artinya derajat kebebasan. Jadi ada beberapa jenis, ada monoatomik. Mono itu 1 ya. Mono tuh 1 helium, argon, neon, gitulah ya.
Kalau dia diatomik itu yang dia 2, jadi O2. Pokoknya yang ada 2H2 gitu-gitulah ya. Tapi diatomik pun ada 3 syarat. Kalau suhunya rendah masih pakai 3/2 dia. Kalau suhu sedang baru dia 5/2. Kalau suhu tinggi baru 7/2. Jadi yang ganti yang derajat kebebasannya aja. Tapi biasanya yang dipakai monoatomik. Kalau misalnya dia mau diatomik suhu tertentu, dia kasih tahu dengan derajat kebebasan sekian. Biasanya gitu ya. Nah, kalau enggak kalian ingin aja 3, 5, 7 ganjilnya gitu. Tapi kalau dia monoatomik selalu 3/2. Oke ya. Nah, nomor 3 ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau ada soal kayak gini paham ya? Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, lanjut berarti nih ke nomor 4. Nanti kalau ada soal yang tentang ini lagi di bawah boleh kalian yang coba ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 tuh banyak juga beberapa tentang bab ini. Entah itu teori, entah itu perhitungan, lumayan ada nih. Relativitas atau tentang bab fisika kuantum. Di fisika kuantum ada bab relativitas. Nah, relativitas itu yang perlu kalian ingat ada beberapa. Kakak tulis di sini ya. Kakak pindahkan dulu. Nanti kakak kirim juga yang ini insya Allah di WA. Atau kalian mau lihat di videonya juga boleh nanti. Kita lihat relativitas. Einstein ya, ini terkenal kan, relativitas. Relativitas itu yang pertama, ketika benda bergerak dengan kecepatan cahaya, jadi nggak mungkin benda itu lebih dari kecepatan cahaya. Pasti titik acuannya itu benda bergerak dengan kecepatan cahaya, C. Berapa C misalnya. Dengan C itu udah ketetapan ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ketika benda bergerak dengan kecepatan cahaya, ada beberapa transformasi yang berubah. Yang pertama, massa. Yang kedua, panjang. Yang ketiga, waktu. Panjang aja dulu deh, karena panjang itu beda sendiri. Yang pertama, panjang. Panjang ya. Panjang ketika benda nih dengan panjang berapa misalnya ya 6 meter bergerak dengan kecepatan cahaya, kira-kira dia terlihat lebih pendek atau lebih panjang bendanya. Kalau dia bergerak ngebut nih, akan terlihat seperti lebih pendek apa lebih panjang? Ya, apa? Lebih panjang. Lebih panjang? Lebih pendek ya. Jadi saking ngebutnya, jadi yang kelihatan itu ya arah jalannya aja. Jadi sebenarnya dia lebih pendek. Jadi saking ngebutnya. Jadi yang kelihatan cuman kayak titiknya aja. Set, gitu kan. Kalau misalnya ada benda bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, apalagi sampai kecepatan cahaya, kayak apa ya? Kayak planet nih. Kalau kita lihatnya dari jauh, kayak titik aja kan dia. Padahal planet misalnya panjangnya sekian, berapa? Gitu ya. Sepakat? Jadi kalau panjang bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan terlihat lebih pendek. Gamma itu transformasi Lorentz, di mana gamma itu ada cara cepatnya nih. Mungkin kalau di buku-buku gamma itu yang kayak gini ya. Kalian masih ingat gak? Ini kelas 12 ya. 1 dikurang V0 kuadrat per C kuadrat ya, kalau nggak salah ya. Nah, ada cara cepatnya nih. Cara cepatnya mungkin di sekolah juga udah dikasih tahu kalau V itu sin theta, C kalau gamma itu sepercos theta. Kalian kalau sin itu apa? Demi sami desa, kalian tahu yang itu kan? Kalau sin apa? Demi. Tahu ya? Oke. Kalau cos? Sami. Berarti kalau sepercos bisa ya? Bisa. Nah, jadi
cari aja sudutnya nanti. Oke ya. Nah, oke, kita ke sini dulu. Jadi kalau panjang dia akan terlihat lebih pendek. Yang kedua kalau dia massa. Jadi ada beberapa massa. Kalau massa akan terlihat lebih besar, lebih berat. Contohnya gini, M0 kali gamma. Misalnya kemarin kayaknya pernah kakak jelasin. Misalnya ada batu 2 kilo. Kita lempar dengan kecepatan biasa. Pasti akan terasa lebih sakit kalau kita lempar dengan kecepatan cahaya. Nah, pasti mungkin objek yang kita lempar bakal hancur dengan kecepatan cahaya. Berarti massa yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan terasa lebih besar dibandingkan kalau kita lempar dengan kecepatan yang biasa aja. Oke, bisa dibayangkan ya kalau misalnya massa kenapa dia lebih berat ya. Oke. Oke ya. Oke. Yang ketiga, nah ini gamanya sama ya, kayak gini ya. Yang ketiga terakhir tuh ada waktu. Ada waktu. Waktu delta T 0 kali gamma. Di mana delta T 0 itu untuk yang tinggal di bumi sama di ke angkasa. Jadi akan terasa lebih lama. Di mana ketika di bumi akan terasa lebih lama dibandingkan di luar angkasa. Di luar angkasa kan karena pengaruh gravitasi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya berapa tahun di bumi, ternyata di sana cuma beberapa tahun aja, gitu ya. Jadi di bumi lebih terasa lama. Jadi waktu sama massa lebih lama, lebih besar. Kalau panjang dia lebih kecil. Kemudian nanti ada energi. Jadi selain 3 ini ada beberapa lagi yang perlu kalian ingat. Energi. Ada energi diam. Energi diam itu E0. E0 itu mc kuadrat. Berarti M0c kuadrat. Ini mungkin sangat familiar ya. Kemudian ada energi bergerak. Energi gerak itu biasanya disebut energi total. Energi total itu mc kuadrat. mc kuadrat. Di mana M itu tadi nih. M itu M0 kali gamma. Makanya kalau kita ubah lagi, berarti M0 kali gamma kali C kuadrat. Gammanya kita keluarin. Berarti gamma M0C kuadrat. Gitu ya. Berarti E total bisa kita ubah lagi gamma kali E0. Karena dari sini M itu M0 kali gamma. Oke. Ada energi diam, ada energi total. Nah, yang bergerak namanya energi kinetik. Energi kinetik. Energi kinetik bukan setengah mv kuadrat kalau di sini ya. Energi kinetik itu energi total dikurang energi diam. Selisih dari energi total dikurang energi diam. Energi total tadi gamma E0 dikurang E0. Gamma E0 dikurang E0. Berarti kalau E0-nya kita keluarin, E0 gamma min 1. Itu ya, itu energi kinetik. Jadi setidaknya 3 ini nih, energi yang kita tahu. Sebenarnya banyak, ada momentum nanti ya, tapi yang sering 3 ini. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke soal, kita lihat. Jika sebuah partikel yang massa diamnya M, nah dia maunya massa diam namanya M0. M0 itu M. Bergerak dengan kelajuan berarti V ya. V-nya 3/5C. Maka pernyataan berikut yang benar. Momentum linear. Siapa yang masih ingat rumus momentum? Momentum itu apa? Bukan momentum sudut ya. Ada 2 memang. Momentum linear sama momentum sudut. Kemarin kita udah belajar hukum kekekalan momentum. Nah momentum itu apa sih? Rumusnya apa? Ada yang tahu? P sama dengan apa tuh? Yang hukum kekekalan momentum? Apa? M kali V bukan Kak? M kali V, betul. M kali V. Nah, berarti sama nih momentum linear nanti di sini. M kali V. Oke. Nah, sekarang M-nya ini bukan M0 ya, tapi M total. Berarti kalau M tadi gimana? 1 P sama dengan M kali V. M itu M kali gamma ya.
dikali V. Betul? Betul ya? Jadi M di sini harus dikali M0 kali gamma. Oh ya, ini M0. Jadi kan M tadi, masih ingat kan? M0 kali gamma. Kalau panjang, L0 per gamma. Kalau waktu, T0 kali gamma. Nah, momentum itu M kali V. M-nya itu M0 kali gamma kali V. Dah, berarti tinggal kita masukkan nilainya. M0 itu M, kalau di soal. Gammanya kita nggak tahu, kita cari dulu di sini. Siapa yang masih ingat V tadi pakai rumus apa? Kalau V pakai rumus apa tadi? Kalau yang apa? Sin theta. Sin theta atau demi ya. Berarti V-nya 3/5, C itu berarti depan per miring. Depannya 3, miringnya 5. Pitagoras 35, satunya apa? Satunya apa? 4. Berarti gamanya ketemu. Gamma tadi apa? Nisa ya? Nisa. Miringnya berapa? 5. 5, samping sudut? 4. 4. Berarti gamanya ini ketemu 5/4. Oke. Dah, kalau udah ketemu, jadi kita 5/4 V. V-nya 3/5. C. Gitu kan? Ya udah, dapat nih. Berarti 5 coret ya? Berarti tinggal 3/4 ya? 3/4 MC. Betul nomor 1? Betul ya? Nah, betul. Yang kedua, kita lihat energi kinetik. Energi kinetik tadi ada yang udah ingat langsung nggak rumusnya apa? Energi kinetik tadi, energi total dikurang energi diam. Nah, siapa yang masih ingat rumus energi total itu apa? Ada? Apa kita lihat aja? Energi kinetik itu E0 gamma min 1 ya. Kalau energi total gamma kali E0 dikurang E0 berarti E0 gamma min 1. Oke ya, yang ini ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Berarti E0-nya tadi kan M0C kuadrat. Gammanya dapat 5/4 dikurang 1. Angkanya taruh depan deh. 5/4 dikurang 1 berapa? 1/4 ya. Betul? 1/4 M0C kuadrat. Tadi katanya M0 itu M. Berarti betul. 1/4 MC kuadrat. Betul ya? Betul kan? 1 betul, 2 betul, 3 harusnya juga betul. Karena 1 betul, 3 juga betul. Energi total. Yang ketiga, energi total tadi apa? Gamma kali E0. Ya kan? Gammanya berapa? 5/4. E0-nya MC kuadrat. Betul. Nah, sekarang energi diamnya. Nomor 4. Energi diamnya betul nggak itu? MC kuadrat betul? Betul ya. Karena M0-nya M. Berarti semua benar. Oke, kalau ada soal kayak gini gimana? Bisa? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya? Kak, kalau misalkan energi diamnya nggak dikasih tahu, tetap MC kuadrat itu Kak ya? Tetap MC kuadrat dengan M-nya M0 ya. Kalau di sini kan kita MC kuadrat aja karena di soal mintanya M0-nya M. Makanya kita cuman MC kuadrat, nggak ada M0. Tapi harusnya kalau nggak ada keterangan harusnya M-nya M0, ada nolnya ya. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, nah lanjut berarti ya. Kita masuk ke nomor 5, gelombang. Nah, di gelombang itu sebenarnya ada 2, ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Kalau gelombang berjalan, siapa yang masih ingat rumus gelombang? Persamaan simpangannya, ada yang masih ingat?
Y sama dengan apa tuh? A sin omega. Betul. Simpangan. Itu Y. Rumusnya apa? A sin theta. Awalnya gini dulu kali ya. A sin theta. Theta itu apa? Theta itu apa? Sudut fase. Theta itu sudut fase. A itu apa? Kalau A-nya apa? A-nya amplitudo. Theta itu omega T plus minus KX. Omega siapa yang tahu rumus omega? Yuk. V kuadrat per R. Apa? V kuadrat per R, Kak. V kuadrat. Oh, oke, boleh. Itu kalau hubungannya ke gerak melingkar ya. Kalau hubungannya ke frekuensi? 2πf. 2πf. Atau satunya? 2pi per periode ya. Karena F itu super T. T itu super F kan? Oke, lanjut. K. K itu bilangan gelombang. K itu ada yang tahu rumusnya apa? K itu apa? 2pi per lambda. Lambda itu apa? Lambda tahu? Panjang gelombang. Panjang gelombang. Oke. Nah, plus minus di sini apa? Kalau plus ada yang tahu plus itu apa? Menandakan plus minus itu apa? Arah rambat. Jadi kalau misalnya kita gerak-gerakin tali nih. Kita mau ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, ada arah kan? Nah, ini arah rambatnya. Biasanya kalau plus itu arah rambatnya dari kanan ke kiri. Kalau plus itu dari kanan. Kemana? Ke kiri. Jadi arah rambatnya ke kiri. Kalau min justru dari kiri ke kanan. Berarti nanti arah rambatannya ke kanan. Ke sumbu X positif. Kalau ini berarti sumbu X negatif. Plus minus ini ya. Oke. Nah, komponen-komponennya bisa kita cari pakai 2πf atau 2pi per T. F itu frekuensi, T itu periode. Ada lagi namanya cepat rambat, V. V itu ada cepat rambat, ada cepat getar, beda ya. Cepat rambat, ini yang tadi merambat ke kanan atau ke kiri. Kalau cepat rambat ada beberapa rumusnya. Bisa lambda kali frekuensi, bisa lambda bagi periode, atau omega bagi K juga boleh. Kalau omega bagi K, dapatnya dari ke sini juga nanti rumusnya. Tinggal soal kita tuh udah diketahui yang mana duluan. Apakah omega sama K, berarti langsung omega bagi K. Atau lambda frekuensi atau lambda periode. Oke, sampai sini gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang tadi ya. Nah, nomor 5. Gelombang yang merambat menurut persamaan, kita tulis ya. Y sama dengan A sin omega T. Kalau dilihat di sini plus KX. Tapi kebalik nih. Yang deket T itu selalu omega. Berarti ini. Yang deket X selalu K. Berarti ini. Jangan kebalik ya. Walaupun dibolak-balik sama soal, kita harus teliti. Oh X nih. Oh, berarti ini bukan omega. Ini K. Oke. Dari soal kita uraikan menjadi Y 0,2 cos I-nya kali silang dulu ya. Jadinya 4πx ditambah 0,2 pi t. Jadi yang di depan sudut ini nggak boleh ada pi atau apapun itu. Jadi harus dikali pelangi dulu ke sekitarnya, ke sini. Berarti ini apa? Kalau kita dari persamaan atasnya 0,2 ini apa? Amplitudo. Amplitudo. 4pi ini apa? 4pi? K-nya. K-nya. Kalau 0,2 pi?
omeganya. Gitu ya. Dengan X dalam meter, T dalam sekon. Amplitudenya 0,2 cm. Betul nggak pernyataan nomor 1? Betul? Benar. Ada yang jawab salah? Salah. Ya, kenapa? Karena kayaknya Kak ya, belakangnya kan Iya. meter. Heeh. Kenapa dia sentimeter? Harusnya 0,2 meter. Betul, harusnya dia meter. Salah ya? Walaupun 0,2 tapi tetap harus apa nih satuannya? Harus pas ya? Oke, salah. Frekuensi berarti dari mana kita cari taunya? Dari omega tadi ya. Rumus omega tadi 2πf. Omeganya 0,2 aja ya. 0,2 pi sama dengan 2πf. Nah, coret-coret berarti berapa dapatnya? 0,2 bagi 2 0,1. Oke, satuannya hertz. Salah ya? Salah nih. Kemudian yang ketiga panjang gelombang. Panjang gelombang tadi dari apa rumusnya? Dari K. K itu tadi 2 pi per lambda. Lambda itu panjang gelombang. Nah, berarti dari K. K itu 2 pi per lambda. K-nya 4 pi. 4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Coret. Lambdanya pindah. 2/4 ya? Betul? 2/4 berapa? Setengah ya? 0,5. Satuannya apa? Meter. Karena XT-nya dalam meter, berarti meter. Salah nih. Harusnya nggak ada pi. Ini pi/4. Salah. Berarti terakhir nih, tinggal kita lihat. Arah rambatnya ke X negatif. Betul nggak? Kalau plus tadi berarti apa? Kalau plus, di sini kan plus nih. Berarti arah rambatnya dari kanan ke kiri. Berarti benar nggak ini? Betul. Betul. Berarti dari kanan ke kiri. Nah, berarti benar. 4 saja. Oke. Nah, sekarang coba latihan soal nih. Nomor 6. Ini USM Unsri tahun 2019. Mungkin yang udah ikut juga harusnya udah bisa nih. Coba yang belum ikut nih, yang jawab ya. Pernyataan-pernyataan berikut yang benar sesuai dengan konsep termodinamika adalah pada proses isobarik gas selalu mengembang. Apakah betul? Proses isobarik gas selalu mengembang, betul? Salah. Salah. Harusnya apa? Tetap nggak mengembang. Harus. Betul. Kalau isobarik, bentar. Isobarik loh ini. Isobarik itu apa? Isobarik itu prosesnya apa? Tekanan tetap. Tekanan tetap. P-nya tetap. Berarti yang berubah apa? V sama T. V mengembang. Iya, tapi Volumenya nggak selalu mengembang. ya. Tapi Ya, nggak ya. selalu. Salah juga, tapi nggak selalu. Karena ada kata-kata selalu salah. Harusnya dia bisa volumenya apa? Selain mengembang jadinya apa? Mengempis. Oke, iyalah ya. Volumenya kecil bisa kan? Nggak selalu menjadi lebih besar ya. Jadi P-nya tetap berarti V dan T berubah. Berubah. Ingat dari persamaan VT tadi. V1, T1 jadi V2. Berarti bisa berubah. Berarti nggak selalu. Berarti salah. Pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Betul? Benar. Betul. Karena apa? Isokorik itu usahanya 0. Betul. Kalau 2 benar biasanya, kalau 1 salah 4 benar ya. Coba kita lihat deh nanti. Adiabatik gas selalu mengembang. Sama ya. Adiabatik itu kan Q-nya tetap.
Salah, ini nomor 3. Kalau nomor 2 tadi, isohorik itu usahanya 0, berarti nggak ada volumenya tetap nggak akan melakukan usaha, betul. Yang ketiga, adiabatik. Adiabatik tadi yang tetap apa? Siapa yang masih ingat? Adiabatik yang tetap apa? Q. Q-nya adiabatik, Q-nya tetap. Kalau Q-nya tetap berarti rumus termodinamika tadi apa? Q sama dengan W plus delta U. W plus delta U. Proses adiabatik gas selalu mengembang. Kalau dibilang gas selalu mengembang berarti usaha ya ke volume ya. Bisa aja tapi nggak selalu sama. Ini kan Q tetap. Berarti kalau kita cari W-nya bisa min delta U ya. Nah, min delta U. Usahanya nggak harus, kalau W-nya bisa aja positif negatif. Jadi nggak selalu mengembang. Salah di selalunya. Berarti salah. Keempat, pada proses isotermik, energi gas dalam tetap. Isotermik tadi apa? Yang keempat, isotermik apa? Suhu tetap. Apa yang tetap? Betul, suhunya tetap. Kalau suhu tetap, berarti energi dalam gas tetap, benar nggak? Benar. Benar. Kenapa? Karena rumus delta U tadi apa? 3/2 NR delta T. Harus ada perubahan suhu. Energi itu selalu bergantung pada suhu. Kalau isotermik berarti tetap juga. Berarti 2 dan 4. Jadi ingat ya, tadi delta U bergantung pada perubahan suhu. Oke, bisa ya? Udah bisa ya sekarang kalau dari penjelasan tadi udah paham kenapa, walaupun nggak ngitung-ngitung, paham ya proses-prosesnya, kemudian hukum termo juga ini penting nih. Karena kalau berhubungan sama kalor pasti ke sini dia. Harus ada delta U-nya juga. Oke? Paham? Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Bisa. Nah, ini USM Unsri 2019. Coba kalian kerjakan sekarang. Kakak kasih waktu berapa menit ya? Coba deh. Kalau di 8 udah selesai bagus berarti. Yuk, coba-coba. Yang belum, coba dikerjakan. Tadi rumusnya ini. Coba dikerjain. Nah, kelihatan kan? Yang lenggak lagi di luar, di rumah, dikerjain ya. Ada siapkan kertas, pensil, pulpen, alat hitung. Ketemu? 1, 2, dan 3 nggak, Kak? 1, 2, dan 3. Oke, kita cek. Sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan. Kakak langsung ya, pi-nya langsung kakak kali ke situ ya.
Berarti 0,03 sin 2 pi T dikurang 0,1 pi X. Gitu ya. Berarti katanya Y dan X ini dalam meter, berarti di sini dapat amplitudo. Amplitudonya 0,03 meter. Berarti ini salah ya. Kemudian dari sini dapat omega. Omega T, yang deket T itu omega. Omega itu 2πf. Omega 2πf berarti 2pi. Omeganya 2pi berarti tinggal F-nya 1 Hertz. Betul. Panjang gelombang berarti dari K. K itu 2pi per lambda. K-nya 0,1 pi ya. 0,1 pi. Pi-nya coret berarti lambdanya 2 dibagi 0,1. 20 meter per meter. Kok meter per sekon? Meter aja ya, meter. Berarti benar. 1 benar, 3 benar. Kalau nggak dicek langsung nggak apa-apa. Pasti benar ya, 1 benar. Kalau kita mau cek karena ada lambda sama ini bolehlah. Lambda kali frekuensi ya. Nggak harus omega bagi K kan. Lambda kali frekuensi 20 bagi 1. 20 meter per sekon. Betul. Berarti 1, 2, 3 A ya. Oke, semoga yang lain juga bisa ya. Nggak ada yang bingung-bingung lagi kalau ada soal kayak gini ya, gelombang. Oke, kita lanjut berarti ya ke nomor 8. Nomor 8 tentang postulat Einstein tentang teori relativitas. Yang pertama, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada pengamatnya. Betul. Kecepatan cahaya sama, mau pengamatnya sambil bergerak, lihat, atau dia diam, sama. Berarti ini betul. Kenapa? V-nya kecepatan cahaya tetap 3 kali 10 pangkat 8 tadi, meter per sekon. Massa benda akan bertambah besar ketika bergerak daripada ketika diam. Betul nggak ini? Betul. Betul. Tadi kan alasannya ya. MT M0 kali gamma, masanya akan terasa lebih besar. Hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersial. Betul ya? Maksudnya gimana nih? Misalnya kita ngelihat kereta yang sedang bergerak, kita diam, akan sama, pakai acuannya sama ketika seorang pengamat di bumi melihat pesawat di luar angkasa. Jadi sama, ketika dia diam, melihat pesawat angkasanya sambil bergerak dengan kecepatan cahaya. Berarti sama-sama kerangka acuannya sama. Kita diam melihat benda yang bergerak. Sama ya. Jadi bisa berlaku di dimensi yang kecil atau dimensi yang lebih besar. Yang keempat, massa dan energi adalah 2 besaran yang setara. Betul? Massa dan energi besaran yang setara, betul? Betul gak? Kira-kira kenapa? Alasannya apa? Salah nggak, Kak? Alasannya apa? Kalau betul alasannya apa? Kalau salah alasannya apa? Kalau betul karena diambil dari rumus sih, Kak, yang EK setengah M² itu kan M-nya di atas juga. Gitu sih. Oke. Terus yang kalau salah kenapa? Saya bisa maklumin kalau kamu nganggap ini benar sih, tapi sebenarnya kalau itu bukan setara maksudnya, tapi sebanding kalau itu ya. Kalau lihat dari perumus benar nih, E itu sebanding sama massa. Tapi bukan sebanding atau berbanding terbalik. Tapi ini lebih ke besaran. Kalau besaran salah. Kenapa? Massa kan besarannya apa? Kilogram ya. Kalau energi, joule. Jadi bukan maksudnya yang sebanding itu ya, setara itu bukan perbandingan sebanding atau berbanding terbalik, bukan ke situ maksudnya ya, tapi dimensinya. Kalau ini joule, jadi salah ya. Ini besaran pokok, ini besaran turunan. Salah ya. Oke, berarti 1, 2, 3 benar, berarti yang A. Oke. Kalau yang sebanding itu biasanya
ditulisnya sebanding atau berbanding lurus, bukan setara ya. Oke. Tapi kalau lihat dari rumus kayaknya begitu kan, padahal bukan itu ya. Jadi yang diminta adalah dimensinya. Oke, ini USM Unsri tahun 2019 tentang postulat Einstein. Ada yang mau ditanyain? Nomor 8? Cukup ya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, kita masuk ke kisi difraksi. Kemarin yang udah ngerjain tugas ada beberapa yang apa ya? Masih salah kayaknya untuk menentukan orde. Coba kita ulang. Menentukan orde. Yuk. Kalian ini. Jadi rumusnya kan kakak bilang kemarin sama ya. Yang beda itu paling di ordenya. Satu, kita lihat interferensi. Yang sering keluar itu interferensi atau kisi difraksi. Interferensi rumusnya ada dua. D sin theta, M lambda, atau D kali P, M lambda L. Oke, dua ini rumusnya. Di mana D itu jarak antar celah. Ini D. Jarak celah ke layar, ini L. Ini layar. Layar ini mengamati pola. Nanti ketika ada dua celah, kita, mana nih kursornya? Nah, di sini akan terbentuk pola terang gelap yang berurutan, terang gelap. Di mana jarak antar orde itu yang terang gelapnya ya, jaraknya itu namanya P. Jarak ini D, ini P, ini L, orde itu M. Misalnya, M itu ketetapannya adalah terang ketemu terang, selisihnya 1. Gelap ketemu gelap, selisihnya juga 1. Kalau terang ketemu gelap, selisihnya dikurang setengah. Dikurang 1, dikurang setengah. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terkait orde, paham nggak? Kak, Nah, letaknya itu Kak yang apa tuh M1, M2, M1, G1, apa sih yang gitu-gitu Kak? Terang. Oke. Ya. Nah, jadi kalau terang ketemu terang, titik acuannya terang pusat ya. Terang pusat ke terang 5 deh. Ini 5. Terang pusat itu kayak terang 0, terang 1, terang 2, terang 3, terang 4, terang 5. Berarti dia ada 5 langkah. Berarti ordenya 5. Kalau terang pusat atau sekarang contoh nih, terang pusat ke terang 7, berarti ordenya berapa? 7. Terang 1 ke terang 8, ordenya berapa? 7. Betul nih. Siapa yang masih bingung? Paham ya? Ini yang terang. Lanjut ke gelap. Gelap itu enggak ada gelap pusat, adanya dari 1. Gelap 1 ke gelap 5. Gelap 1 ke gelap 2, gelap 3, gelap 4, gelap 5. Caranya gimana? 5 kurang 1. Berapa? Karena enggak ada gelap pusat. Berapa? 5 kurang 1? 4. Gelap 1 ke gelap 10. Ordenya berapa? 9. Jadi gelap ke gelap itu 1. Gelap ke gelap lagi nambah 1. Berarti gelap 1 ke gelap 2, 1, ke gelap 3, ke gelap 4, ke gelap 5. Ada 4. Gelap 1 ke gelap 5 ordenya 4. Nah, sekarang gimana kalau terang ke gelap? Itu dikurang setengah. Caranya terang pusat ke gelap 3. Caranya gimana? Terang, gelap. Oh, di sini aja deh. Bentar. Jadi kemarin banyak yang salah nih. Kakak lihat, kakak cek. Terang pusat, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 3, gelap 3. Terang ke terang 1, terang pusat ke terang 1, 1. Ke terang, langsung terang 3 ini. Salah ya.
Bentar, kakak tulis dulu. Terang, gelap, berarti terang 2, gelap 3. Nah, terang pusat ke terang 1, 1. Terang 1 ke terang 2, 2. Terang ke gelap, setengah. Berarti berapa? 2,5. Karena terang ke gelap dia setengah. Terang ke gelap kan, nah ini ke sini berarti setengahnya. Nah, sekarang caranya gimana? Berarti kalau terang pusat ke gelap 3 itu 2,5, berarti 3 dikurang pusat kan 0 tadi ya. Berarti dikurang setengah. Makanya di sini rumusnya dikurang setengah. 3 dikurang setengah, berarti 2,5. Sama kan dengan ini tadi? Sama enggak? Ini 1, ini setengah. 2,5. Paham ya? Karena tadi alasannya terang ke terang itu satu langkah. Berarti kalau terang ke gelap 5 berapa? Terang pusat ke gelap 5. 4,5. 4,5. Kalau terang 1 ke gelap 7 berapa tuh? 5,5. Berapa? Iya betul. 5,5. 7 kurang 1, 6. Dikurang setengah. Kenapa? Karena terang ke gelap. 5,5 ya. Masih bingung nggak sekarang menentukan orde? Paham? Paham ya? Oke. Nah sekarang kisi difraksi. Kisi difraksi sama. Kisi difraksi sama, rumusnya sama, orde cara menentukan orde sama, tapi yang beda apa? Di D-nya. Kisi difraksi. Kisi difraksi itu apa? Celah banyak. Ini celah banyak. Kalau ini cuma 2. Celah banyak. Artinya 1 cm dia menyumbang beberapa celah dari beberapa celah. Rumusnya sama, yang beda itu D-nya 1/N. N itu apa? N itu banyaknya goresan, banyak garis tiap 1 sentinya atau tiap meternya. Meter harusnya ya, kalau dia minta senti harus kita ubah dulu. Oke, kita lihat contohnya. Semua rumusnya sama, aturan ordenya sama. Lebar celah, jarak L, jarak P sama. Oke, kita lihat. Ini soal USM Unsri 2014. Kita lihat ya. Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 garis per cm. 500 garis per cm tadi apa? N. 500 garis per cm. Digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 1 meter dari kisi. Layar ke kisi jaraknya 1 meter. Apa tuh? L. L-nya 1 meter. Jika jarak antara 2 garis terang berurutan pada layar 2,4, 2,4 apanya? Jarak pola berarti. Jarak pola berapa apa lambangnya? P ya. P kan? P itu jarak orde kan? 2,4 cm. 2 garis terang berurutan. Terang ke berapa? Nggak tahu, pokoknya terang sama terang berurutan. Bisa terang pusat ke terang 1, berurutan nggak ini? Dekatan nggak? Bisa terang 1 sama terang 2, bebas. Pokoknya terang dengan terang berurutan. Berarti ordenya berapa kalau gitu? 1. Bisa ya? Panjang gelombangnya berapa? Berarti lambdanya berapa? Sama kayak tadi. Karena nggak ada sudut, berarti pakai rumus yang dPm lambda L. Dengan catatan D-nya 1/N. Nah, karena ada N, cari dulu D-nya. D itu 1/N. N itu 500 garis per cm. Kita ubah dulu ke meter. Semuanya kita ubah ke meter dulu ya. Ke SI aja dulu ya, biar nggak susah kayaknya nih. Berarti N itu 500-nya apa? Kita ubah dulu deh. Caranya gimana? Jangan salah nih. N itu 500 garis per cm. Per cm. Cm-nya diubah ke meter jadi kali berapa? Kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 3. Min 2 ya. Cm ke M cuma 2 ya. Ini kan? Ini jadi meter. Tadi jadinya per senti, sekarang per meter kali 10 min 2. Naik nih.
jadi 500 kali 10 pangkat 2. Min pangkatnya naik. Berarti tinggal garis per meter. Jangan salah ya. Jadi nggak langsung jadi 5 aja enggak. Tapi nambah banyak dia. N-nya 5 kali 10 pangkat 4 berarti. N-nya 5 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Udah kita ubah nih. Dah, sekarang masuk ke rumusnya. D, P, M, lambda, L. D-nya 1/N, berarti 1/N 5 kali 10 pangkat 4. P-nya 2,4. 2,4 kali 10 pangkat min 2. Gitu kan. M-nya 1. Lambdanya dicari. L-nya 1. Udah, berarti lambdanya langsung dapat nih. Lambda sama dengan berapa nih? 1 bagi 5 itu berapa? 1/5 itu berapa? 0,2 bukan? 1/5, 0,2. 0,2. 10-nya pangkat 4 naik jadi min 4 ya? Betul? 2,4 kali 10 min 2. Ini meter, karena tadi udah kita ubah semua ke meter. Dah, lambdanya ketemu. 24 kali 2 berapa? 48 ya? 48. 48, tapi nolnya ada 2. Berarti 10 pangkat min 2. Ini sama ini 4 sama 2 min 6. Berarti totalnya sekarang berapa? 48 kali 10 pangkat min 8. Min 8 meter. Pilihannya nano. Berarti kalau nano 10 pangkat 9 ya? Berarti sisa berapa nolnya? 480 nanometer. 480 nanometer. Berarti yang C. Oke, dari sini gimana? Masih bingung nggak menentukan orde atau rumus yang dipakai? Insya Allah enggak lagi, Kak. Insya Allah nggak lagi ya. Oke, ke nomor 10. Nomor 10, gambar di bawah ini menyatakan perambatan gelombang. Nah ini sama nih, persamaan gelombang. Tadi persamaan gelombang itu rumusnya apa? Y sama dengan A sin theta. Atau jadi apa? A sin omega T plus minus KX ya. Oke, ini kita. Ada gambar. Kalau kita lihat dari gambar, talinya merambat dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Berarti pakai plus atau minus? Omega T plus minus KX-nya gimana? Berarti kita pakai min. Min, karena asalnya dari kiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat amplitudo. Amplitudo itu bisa positif negatif. Ini amplitudonya gerak duluan ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas. Berapa amplitudonya? 0,4. 0,4. Positif ya. Kalau dia ke bawah duluan tadi, berarti min. Boleh ya. A-nya juga boleh negatif. Oke. Nah, jika periode gelombangnya 4 sekon, persamaannya gimana? Sebenarnya kita cari satu-satu boleh, kita langsung masukkan persamaan juga boleh ya. Kalau kalian masih bingung, takut salah, nanti boleh satu-satu. Kalau kakak coba yang langsung cepat boleh ya. A sin, omeganya karena ada periode kita pakai 2pi per T aja. Dikali T, min karena dia dari kiri ke kanan, K itu 2pi per lambda kali X. Betul ya? Nah, berarti tinggal kita masukin A-nya 0,4 meter. Ya udah, berarti 0,4 sin 2pi per T berarti 2pi per 4, periodenya 4 kali T min 2pi. Nah, lambdanya kita cari dulu. 1 lambda itu gimana? Gambaran 1 lambda itu apa? Ada yang masih? 1 lembah, 1 bukit. 1 lembah. 1 bukit, 1 lembah. Berarti kalau dari gambar ini berapa lambdanya? 1,5. Oke, 1,5 lambda 9 meter. Ini kan ada lambda dalam meter. Kalau 1 lambdanya aja berapa meter? 1 bukit 1 lembahnya berapa? 6 meter. 6 meter ini kan? Nah, berarti lambdanya 6 X. Dah, berarti Y-nya 0,4 sin. Sebenarnya ini kan kita lihat di sini 0,4 semua ya. Dah, berarti kita lihat
2/4 nggak ada, berarti setengah. 1/2 pi T, 1/2 adanya cuman ini. Ya udah, berarti C. Nah, gitu kan? Dikurang 1/3 ya. 1/3 pi X. Atau pi-nya dikeluarin nanti boleh. Betul ya? Pi X per 3 setengah pi T. Betul ya? Kalau misalnya variasinya lain boleh. Misalnya pi-nya dikeluarin juga boleh kan? Pi-nya kita keluarin berarti tinggal setengah. Oke, boleh Wildan. Oke. Nah, pi-nya keluar boleh nih. Berarti setengah T min 1/3 X. Gitu ya. Oke, kalau gelombang insya Allah bisa lah ya. Dibolak-balik bisa ada Y, kita cari komponennya. Atau kita yang buat persamaannya. Dikasih gambar berupa komponennya. Bisa lambdanya, periodenya udah dikasih. Bisa kira-kira kalau ada soal lagi kayak gini? Kak. Ya. Lihat periodenya bisa nggak Kak digambar? Apa dia selalu kasih tahu? Kalau misalnya gambarnya di sini lambda, harusnya periodenya dikasih tahu. Karena di sini gambarnya lambda ya. Tapi bisa jadi periodenya itu ditanyain dari gambar. Kalau di sininya Y dan T. Misalnya gini nih. Ini 4, ini 8. Berarti periodenya dari gambar kita baca. Karena di sini T. Berarti periodenya berapa? 1 puncak, 1 lembah juga. Berapa? 8 kalau di sini ya. Betul nggak? Iya, Kak. Ini 10 misalnya. Kalau Y dan T betul, periodenya bisa kita baca dari sini. Tapi kalau Y sama lambda, berarti ini lambda. Periodenya harusnya dikasih tahu atau mikir dulu. Bisa misalnya ada 20 putaran dalam waktu T-nya misalnya 4 detik. Nah, ini berarti cari dulu. Dari mana? Periode itu kan T per N. Kalau frekuensi N per T, rumus dasarnya kan? Ya udah, berarti N itu banyaknya putaran, T-nya 4 sekund, berarti 4/20, 1/5 berarti. Gitu ya. Kalau misalnya periodenya, gambarnya bukan periode, kayak gini misalnya lambda, berarti kita cari dulu. Oke, tapi kalau gambarnya Y dan T, ya udah berarti kita dapat periodenya dari gambar dengan catatan 1 puncak 1 lembah atau 1 bukit 1 lembah. Gitu ya. Oke. Kak, N itu apa ya? N itu banyaknya gelombang, banyaknya putaran. Banyaknya gelombangnya. Misalnya ini banyak gelombangnya ada berapa? 1,5 kan? Iya. Nah, itu banyaknya gelombang. Atau kita cari dari sini juga boleh nih. Banyaknya gelombang dibagi waktu, tapi harus waktunya tetap ada. Nggak ada nih waktunya. Tetap ya, jadi harus nanti deh saya kasih tugas yang ada contoh kayak gini ya, banyaknya gelombang. Nanti saya kasih tugas kayak gitu deh. Bentuk lain. Oke. Nah, ini nanti PR ya, nomor 13-nya. Saya pilih tugas. Oh, berarti kayaknya emang ini ya, emang bisa 10 soal kayaknya ya. Kemarin kan juga 10 soal kita kebahasnya kalau sama materi. Kalau enggak sama materi langsung bahas mungkin selesai 15 soal, tapi harapannya yang kita jelaskan ini benar-benar paham ya. Jadi ketika dikasih soal lain enggak bingung lagi. Oke. Mungkin kita bisa bahas beberapa soal. Coba kalian lihat nomor berapa yang mau dibahas. Nomor 11 ini. Nomor 12 tentang gelombang. 13 tentang cahaya monokromatis. Ini tentang momentum impuls. Ini tentang usaha. Tentang usaha. Oh, usaha udah pernah saya jelasin belum ya? Usaha juga ya, usaha ini termasuk soal yang lebih gampang, jadi harapannya emang harus kalian bisa nih ngerjain nomor 15. Oke, nomor berapa kira-kira yang mau dibahas?
Nomor 14 harus dijelasin dulu. Coba kalian kerjakan nomor 13 deh. Berarti yang belum ini, yang belum kebahas ini, kita bakal bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi pasti dibahas. Tapi kalau nggak selesai, coba yang nomor 13. Nah, nomor 13 saya jadiin PR aja ya nanti. Kalau yang belum nanti, oh ya ini terakhir deh, nomor 12. Saya mau ngasih tahu sekalian gelombang tadi. Terakhir nomor 12 ya. Jadi tadi kan gelombang itu ada dua. Ada gelombang stasioner, ada gelombang berjalan. Kalau gelombang biasanya, yang kebahas cuman ini, simpangan kayak gini. Simpangan biasanya. Nah, kalau di sini tuh ada gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu kalau kalian buka catatannya sama, dia ada dua. Gelombang, dia lanjutan ya. Gelombang stasioner itu lanjutan dari gelombang berjalan. Gelombang stasioner ada dua. Pertama, ujung terikat. Ujung terikat. Ujung terikat berarti gambarnya gimana? Jadi kita megang tali di sini, kita gerak-gerakan, ujungnya kita ikat kuat. Jadi kayak gini dia. Nah, kita ikat kuat. Jadi ketika pantulannya dia gini. Nah, kebayang ya? Nah, ini ujung terikat. Ciri-cirinya adalah ujung terikat itu cos omega T. Kita ingat ciri-cirinya aja dulu. Persamaannya adalah Y itu 2A sin KX cos omega T. Jadi omega T-nya di cos-nya. Oke. Yang kedua, dia ujung bebas. Kalau ujung bebas, ciri-cirinya sin omega T. Jadi yang jadi sudut selalu omega ya. Nggak ada sin KX, nggak ada. Selalu omega T, omega T. Nah, kalau dari gambarnya, jadi kalian boleh pakai, dia bebas. Nah, jadi dia ujung situ, ketika pantulan dia dari bawah. Nah, gitulah ya. Jadi dia bebas ke sini, naik turun, naik turun. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, biasanya dari dua rumus itu dicari jarak simpul dan jarak perut. Jarak simpul dan jarak perut. Jarak simpul XS, jarak perut. Rumusnya ini sama, tapi dibalik-balik aja. Jarak simpulnya, jangan. Rumusnya ada dua, disuruh cari jarak simpul dan jarak perut. Rumusnya yang ini. X sama dengan N-1 lambda per 2. X sama dengan 2N-1 lambda per 4. Nah, kalau ini namanya perut, yang pas di tengah-tengah sini simpul. Kalau di ujung terikat, perut sampai ujung sini berapa lambda? Berapa lambda? Ini perutnya? 2. No. Ini kan 1 lambda. Kalau cuma ini doang, setengah lambda. Kalau cuma setengahnya? 1/4. Iya, 1/4 ya. Cara ngingetnya berarti gimana? Berarti yang ini 1/4 lambda. Berarti ini untuk jarak perutnya yang ujung terikat. Ini berarti untuk jarak simpul. Simpulnya kan setengah di sini. Nah, ini kan. Untuk ujung bebas, ini simpul. Dia ketemu simpul duluan, ini perut. Jadi satu aja ya, lihat yang hitam aja atau yang biru aja gelombangnya. Simpulnya justru ini kan, 1/4. Perutnya 1/4 tambah 1/4. Setengah. Jadi kebalikan. Setengah ini untuk jarak perut. Nah, ini yang untuk jarak simpul. Jadi kebalikan aja. Artinya apa? Kita hafalin rumus ini aja. Nah, tinggal nanti lihat apakah
gelombangnya, simpul perutnya apa yang ujung bebas atau ujung terikat. Gitu ya. Nah, berarti nanti yang ini lebih gampangnya apa? Dia berturut-turut. Jadi N-nya itu, oh ya, N-nya itu apa? Simpul kesekian. Simpul ke N. Jadi di buku-buku tuh banyak. Kalau simpul ke-7 masukkan 6. Nah ini enggak. Kalau ditanya ujung ke berapa? Ke-7 masukkan 7, ke-4 masukkan 4. Jadi enggak dikurang-kurang 1 ya. Nah ini ujung apa kira-kira? Ujung bebas apa ujung terikat? Ujung bebas. Ujung bebas karena sin omega T. Ujung bebas. Lambdanya dari mana? Dari Kx. Tadi kan kita butuh lambda ya. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Berurutan sama tadi. Ordernya berarti 1. Bebas. Ordernya bebas. Mau 1 mau berapa ya? 1 aja kalau enggak. Ditanya jarak perut dan simpul nanti diselisihkan. Jarak perut ujung bebas. Ujung bebas itu kita gambarin aja bentar. Oh berarti simpulnya yang setengah. Berarti N-1 setengah lambda. Setengah lambdanya berapa? Lambda itu dari K. 2pi per lambda. K-nya 5 pi sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambdanya 2/5. 2/5, 0,4 meter. Ya udah, berarti kita masukkan N-nya bebas kan tadi, pokoknya berurutan. Mau simpul perut 6 sama 7, 6 sama 6, 7 sama 7 kan bebas. N-nya 1. 1 kurang 1 dikali 0,4 bagi 2 berarti 0. X simpul berarti yang 2N-1 ya. Lambda per 4. Berarti 2 kali 1 dikurang 1, 0,4 bagi 4. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, 0,4 bagi 4, 0,1. Diselisihkan berarti 0,1. Kalau kalian masukkannya N-nya 5, pasti hasilnya kalau diselisihkan 0,1 juga. Jadi N-nya sama ya, berurutan. Oke, nanti kakak kirim lagi biar lebih jelas lah ya. Biar lebih jelas materinya juga bisa kalian ngerjain yang lain. Insya Allah ini nanti kakak kirim. Dan jangan lupa kakak juga mau ngasih ngasih latihan soal tugas nanti dikerjakan ya. Dikerjakan harapannya di